Halo guys, gimana kabarnya guys? Anjir guys, gua dikejar-kejar sama janda guys. Janda anak satu. Tapi mending guys, jandanya itu mon gitu. Tapi anjir, masa janda guys? Malah ngurusin janda. Kembali lagi bersama saya Samsul Marif dalam Sudut Pandang Podcast. Di mana kita akan membahas tentang mata kuliah bahasa Indonesia, yaitu perencanaan karangan. Anjir, jandanya guys. Halo guys, kembali lagi bersama saya Samsul Marif dalam Sudut Pandang Podcast. Yang dimana kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah bahasa Indonesia. Temanya sih ini, judulnya itu perencanaan karangan gitu. Yang dimana kita sekarang akan mendatangkan dua narasumber, bukan satu. Narasumber ini hebat-hebat. Yang satu dari Aceh, yang satu dari Jakarta Timur. Oke, gak usah lama-lama, gak usah basa-basi. Kita panggil saja banyak. Ini dia. Let's go. Guys, ini dia para narasumber kita. Yang dimana ini siapa? Perkenalkan namanya? Perkenalkan, nama saya Ahmada. Oh, Ahmada. Anda dari Aceh benar? Ya, dari Aceh. Ya, dari Aceh. Mantap sekali. Dari ujung ya. Dari ujung. Gayo. Kayak Serabi Mekah. Itu bisa. Kalau beli kurma ke Ahmada aja ya. Mungkin berdua ini gitu. Dan ya. Satu lagi siapa? Saya perkenalkan, saya Afia dari Jakarta Timur. Jakarta Timur. Siap. Berarti PP ke sini apa ngekos? Ngekos ya. Berarti kuliah selama kuliah ngekos. Iya. Mantap sekali. Gimana kabarnya? Semuanya sehat? Sehat. Udah tahu belum kita di sini akan ngapain? Masa nggak tahu. Intinya kalian semua di sini akan ditanya-tanya seputar mata kuliah kalian gitu. Yang intinya kan kalian jurusan apa? Hukum pidana Islam. Mantap sekali guys. Hukum pidana Islam. Jadi mereka ini kalau pemirsa dimanapun berada yang ada KDRT, hubungi saja mereka, oke? Bisa hubungi mereka. Jadi takut atau ada janda-janda tetangga yang menikahin, bisa tanya ke mereka siapa yang bisa KDRT, laki-lakinya siapa bisa ditanyain. Jadi begitu guys. Jadi sebelumnya mau nanya nih, kan kuliah dibimbing saya Hidayatullah, hukum pidana Islam. Otomatis kan di mata kuliah itu tidak hanya tentang hukum, tidak hanya tentang Islam dan jelas ya kan, pasti ada mata umumnya juga begitu kan. Nah, sekarang saya nanya, mata kuliah apa sih yang kalian sukai? Coba dari Ahmad dulu. Ya, kalau gua sih secara pribadi yang lebih doyan ke masalah fikihnya ya. Ke masalah fikihnya. Fikihnya. Kalau dia Bisa. bahasa Indonesia mantap sekali ini, ciri-ciri jurnalistik berarti ini berbahasa Indonesia. Kalau soal bahasa Indonesia nih, kenapa bisa suka Afia sendiri? Karena ya dari dosennya juga asik buat dia memaparkan materinya. Santai berarti Ya, kenapa ya? santai. Santai. Kalau soal pelajarannya tuh gimana tuh? Pulang cepet kah atau Iya. gimana tuh? Benar, pulang cepet. Benar Benar. berarti ini adalah matkul yang benar-benar disering oleh siswa. Masuk cepet, pulang cepet. Kalau soal tugas gimana soal tugas? Santai ya, jadi mungkin aja guys gitu. Tapi kalau soal tugas santai, bikin pusing kan tugasnya? Enggak, oke. Nih jadi kalau seputar bahasa Indonesia nih, kalau nanya bahasa Indonesia itu kan ada istilahnya bikin makalah gitu kan, benar? Pelajaran tentang bikin makalah, bikin artikel, atau belajar tentang IYD gitu kan. Nah sebelum ketika kita sudah membuat pelajaran tentang IYD, tentang entah itu paragraf atau apa, nah apa yang paling utama gitu dalam buat makalah itu apa? Kayak perencanaan karangan. Perencanaan karangan. Apa itu perencanaan karangan kalau boleh tahu? Amanda mungkin bisa jelaskan? Iya, kalau soal perencanaan definisinya ya. Iya, definisinya itu apa perencanaan karangan itu? Itu suatu tahapan yang mana persiapan penulisan itu, di mana kegiatan menulis bukanlah suatu yang kebetulan, memang sudah direncanakan. Ya. Berarti ketika kita mau membuat apapun, berarti sama saja perencanaan karangan itu. Contoh kayak gini. Nanti malam mending kita nongkrong yuk, kopi itu seperti itu kita rencanakan. Oh, seperti itu, siap. Kayak kan sekarang di tengahnya Piala Dunia ya, kan tuh bisa nongkrong lah pakai rencana. Ntar malam kita nongkrong di sini main bola. Bola yang benar-benar.
nih kalau boleh tahu pendukung apa? Oh, Portugal. Oke sendiri tahu pendukung apa? Nggak tahu sih ya. Argentina guys, Argentina. Siapa tahu ya Argentina gitu. Jadi percaya. Jadi intinya ketika kita membuat masalah, setelah kita mengetahui IYD, setelah kita mengetahui dan cara penulisan ini, berarti yang paling utama itu benar-benar di perencanaan karangan. Karena ketika tidak mempunyai cara-cara itu kita bingung juga kan, bikin apa gitu kan. Jadi kan perencanaan karangan ada gak sih tahap-tahapannya itu buat perencanaan? Ada lah, Mas. Ada. Coba apa aja ya? Nah, tahapan penulisan itu ada 3. Dia ada tahapan penulisan, ada tahapan penulisan, sama tahapan pasca penulisan. Apa itu? Apa itu tadi yang pertama apa? Pra itu. Penulisan. Ya, pra itu apa maksudnya? Pra penulisan itu adalah mempersiapkan kayak bahan-bahan materinya yang mau dipersiapkan itu yang akan dijadikannya sebuah tulisan. Nah, dia itu meliputi dengan merumuskannya tema dan judul, terus dia juga masalah yang akan dibahas kita harus kayak kita cari dulu apa nih di. Berarti cara kayak referensi. Iya, Ya, kita cari dulu di prakuliah itu. Jadi referensi itu dari apa? Buat buku, jurnal, boleh itu berarti? Bebas. Yang penting jangan yang blogspot kayak gitu. Ya. Ya. Terus yang kedua apa tadi? Tahapan penulisan. Tahapan penulisan. Tahapan penulisan itu maksudnya gimana tuh tahapan Dia yang penulisan? mengembangkannya karangan-karangan yang sudah dibuat dengan kalimat. Itu sudah dari itu. Jadi berarti contoh kita dari buku nih, contoh tentang hukum pidana Islam. Jadi hukum pidana Islam contoh dalam kekerasan seksual. Kita cari baru kita susun jadi kalimat gitu. Kalimat yang bagus. Terus yang ketiga apa? Pasca penulisan. Pasca penulisan tuh Dia kayak mengurangi adanya memperbaiki dalam kekeliruan. berarti kayak revisi gitu Ya, ya. revisi. Lebih revisi. Jadi ketika kita sudah bikin, sudah apa, jangan langsung setelkan ke dosen berarti ya. Kita referensi dulu. Ini ada yang typo nggak, Ya, titik ya, komanya, titik duanya atau seharusnya hurufnya gede malah kecil, bisa mengikuti seperti itu. Baik. Selain itu, selain tahapan apa lagi yang mana? Selain tahapan itu ada langkah-langkahnya. Langkah, berarti ada langkah-langkahnya juga. Apa aja tuh? Langkah-langkahnya kalau nggak salah ada 5. Yang pertama itu ada topik karangan, yang kedua judul karangan, yang ketiga tujuan penulisan, yang keempat bahan penulisan, dan yang terakhir kerangka penulisan. Itu langkah-langkah dari pembuatan buku ini. Bisa dijelaskan tuh satu-satu biar para pemirsa ini paham gitu apa sih langkah-langkahnya, terus yang dimaksud dengan langkah-langkah itu apa? Kalau buat topik karangan itu ide sentral. Ide sentral yang berfungsi mengikuti keseluruhan uraian, deskripsi, penjelasan, dan seluruh pembuktian. Ya, itu topik karangan. Topik yang kedua tuh. Terus yang kedua kan ada judul karangan ya. Jadi judul karangan ini pada dasarnya adalah perincian atau jawaban dari topik. Ya, judul ini merupakan nama yang diberikan untuk bahasan atau karangan. Judul berfungsi sebagai slogan promosi untuk menarik minat pembaca dan sebagai gambaran isi karangan. Oh, berarti ketika kita menulis makalah itu harus benar-benar Iya. asik. Gak juga kita karena kalau garing itu Orang juga bosan. Iya, bosan. Iya. Jadi apa ini maksudnya gitu kan? Terus benar-benar kata-katanya itu harus yang menarik pembaca gitu. Jadi kata-kata yang menarik nih. Jadi si pembaca itu pengen mengetahui lebih dalam lagi isi makalah itu. Terus yang ketiga Terus yang ketiga ada tujuan dari penulisan. Ya. Tujuan penulisan itu gambaran atau perencanaan menyeluruh yang mengarahkan penulis dalam melakukan tindakan menyelesaikan tugasnya. Dengan mengetahui tujuan, penulis akan dapat bahan lisan, organisasi, karangan, dan sudut pandang. Jadi ada dalam makalah itu juga ada tujuannya. Ya ada dong. Kalau kita ngasah dulu itu. Iya benar sih. Jadi sebagai mahasiswa kan tujuan tulisan apa? Untuk memenuhi tugas. memenuhi tugas. Dan kalau dosen-dosen menulis artikel atau makalah untuk memberikan informasi atau juga bisa mencari gitu lah bisa gitu kan tahu sendiri lah. Kalau kita mengupload artikel atau jurnal kita itu ke Mojok, bahasa-bahasa kan dapat gitu kan. Bisa jadi itu juga. Terus kalau dalam ini kan ada juga itu bahan penulisannya. Bahan penulisan itu semua informasi yang digunakan untuk mencapai tujuan tulisan
Informasi itu merupakan teori, contoh-contoh, perbandingan, sejarah, kasus, fakta, hubungan sebab akibat, pengujian dan pembuktian. Oh, berarti seperti yang tadi dibilang saya bilang tadi kayak referensi Iya, gitu. iya. Jadi referensi dari buku, dari jurnal gitu kan. Tapi dari buku itu sendiri harus benar-benar yang fakta dengan kasus itu. Jadi selain kita hanya membutuhkan perencanaan karangan secara logika, jadi kita juga harus mencari referensinya. Jadi dari jurnal, dari buku gitu ya, bisa. Tapi itu nantinya di makalah itu ditulis gak kayak fotonya? Ditulis sebagai buktinya kita mencari kalau itu tugas makalah begitu. Terus yang terakhir itu apa? Yang terakhir ada kerangka karangan. Kerangka karangan. Ya. Rencana penulisan yang mengandung ketentuan rencana penulisan bersifat konseptual, menyeluruh, terarah dan bersasaran bagi target pembacanya. Jadi kerangka-kerangka biar tersusun dengan baik. Jadi kalau dalam rumah tertib gitu ya. Kayak kondisi Kayak ada kondisi, benar-benar kayak ada kondisi. Jadi kayak wudhu lah. Jadi ya habis cuci tangannya langsung kepala nih, kumur dulu, cuci muka dulu. Oke. Jadi di dalam penulisan ini juga ada tahapan, langkah-langkah begitu ya. Dan jadi selain benar-benar perencanaan karangan ini benar-benar benar-benar terpikir jernih, harus benar-benar perencanaan itu harus benar kita membuat apa, harus benar-benar udah visi kita mau bikin apa, perencanaan juga kayak gitu ya. Jadi itu seputar bahasa Indonesia tentang perencanaan karangan, yang dimana perencanaan karangan itu berarti rancangan sebelum kita melakukan sesuatu itu intinya. Oke. Jadi itu teman-teman mata kuliah seputar perencanaan karangan. Jadi buat mahasiswa yang ingin buat makalah atau apa, jadi selain kita menghafal titik koma, EYD dan penulisan, selain kita mengetahui penulisan, kita juga harus bisa perencanaan karangan itu harus benar-benar terpikir kita membuat apa, referensinya dari mana, jurnal artikelnya itu harus benar-benar udah siap begitu ya, jurnal lebihnya. Oke. Terima kasih. Mungkin itu dari kami kan. Sebelumnya nih, ini kan udah mendekati akhir bulan Desember nih. Yang pastinya lagi sibuk-sibuknya apa sekarang nih? UAS atau apa nih? UAS. Iya, jelas UAS. Udah ada yang UAS belum? Belum. Oke. Jadi rencana nih libur dengan berapa bulan tuh? Udah ada infonya belum? Ya, nggak banget sih, sekitar 2 atau 3-an lah. Oh, 2 sampai 3. Iya. Lama juga. Rencana mau pulang ke Aceh atau gimana? Rencana sih belum Berarti mau di sini dulu. masih selama 3 bulan itu. Iya. Rencana mau kemana itu masa tinggal di kos dulu tidur ini kan nggak mungkin ada rencana mau main kemana gitu. Ada sih ya. Kalau biasanya berarti pulang selama 3 bulan itu. Oke, lama juga ternyata 3 bulan ya. Kalau dipikir-pikir 3 bulan ngapain aja gitu kan. Jadi tentang bukunya aja kita udah lupa kalau benar-benar nggak dibaca tuh ya. Saking lamanya kita ketika masuk udah kayak orang SD ya, kayak orang awal lagi. Apa ini saking lamanya 3 bulan itu. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya. Saya doakan semoga UAS kalian lancar, mendapatkan nilai bagus dan tidak ada matkul yang mengulang gitu bahasanya ya. Ya, terima kasih. Dari kurang lebihnya mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya sendiri Samsul Marif. Saya Ahmada. Saya Afira. Kami semua bertiga mundur diri. Wassalamualaikum